Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Rahayu Mas Tunjung. Rahayu Pak Dodi. Nggih. Senang bisa jumpa lagi nih dengan Mas Tunjung. Terima kasih ini. Sudah sekian kali ini kita mampir di rumahnya Mas Tunjung ini. Angge, matur suwun sangat Mas. Untuk obrolan kali ini nih Mas, ini ada sedikit berita kemarin itu yang sepertinya agak-agak gimana gitu ya, terkait masalah bisnis para habaib itu di daerah mana, Puncak Bogor, itu konon katanya terkait bisnis haram. Bisnis haram? Iya, itu haram yang kayak ya ada sebagian yang menyatakan ada prostitusi terselubung atau gimana, yang memang itu ditujukan kepada salah satu klan atau marganya dia gitu. Menurut Mas Tunjung, kalau terkait dengan berita-berita seperti ini apakah suatu hal yang harus diverifikasi terlebih dahulu, atau mungkin ini suatu spekulasi mungkin yang sengaja digulirkan kepada orang yang tidak suka kepada para habaib, mengingat konon katanya beliau itu kan juga cucu dari Nabi. Gimana pendapatnya Mas? Pola seperti ini itu memang dampak dari konsekuensi sebelumnya, karena memang mungkin ada beberapa sikap yang terutama ini adalah dikelompokkan dalam tuduhan tertentu terhadap para habaib atau habib, ya akhirnya situasi sampai hari ini ketika berbicara dalam konteks atau soal habib, masyarakat kita itu rata-rata akhirnya pada marah. Apalagi terus ini dikaitkan dengan situasi polemik adanya apa tadi di Bogor itu bisnis prostitusi gitu ya, prostitusi atau bisnis haram yang disinyalir diduga dilakukan oleh oknum habaib kan gitu. Jadi ketika sampai ke sini saya itu juga ikut prihatin ya. Akhirnya karena ini sudah mengakar terlalu lama, ini kebencian kita itu dihidupkan kembali. Saya tidak ingin lagi konteks berbicara soal habib. Kalau memang itu ada ilmu dan bukti real bahwa para habib ini, ya, tentunya tidak semuanya. Saya juga harus fair ya. Kalau saya langsung memukul rata seluruh habib itu terus elek kabeh, berarti saya juga harus berlaku adil semenjak dari dalam. Yang bukan habib atau tokoh lain atau spiritual yang baru pun juga ada yang seperti itu juga. Jadi dalam hal ini saya tidak mau langsung judgement total menyeluruh terhadap kelompok yang namanya habib. Tapi nyatanya ada kelompok spiritual, ada kelompok tokoh masyarakat, tokoh apapun yang memang terkadang juga melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak selaras atau tindakan yang disharmonis. Jadi juga harus adil, jangan hanya habib saja gitu loh. Nah, ketika ini media sosial kita itu menjadi platform kita untuk memudahkan kita untuk mendapat akses informasi, tentunya alat yang harus kita pergunakan di dalam diri kita itu adalah menyaring. Kemampuan kita menyaring atau memverifikasi media yang memberi informasi ke kita itu lebih penting daripada kita reaktif. Karena media sosial hari ini itu membuat kita menjadi lebih reaktif dan tidak terfokus. Time screening setiap hari dan lain sebagainya itu membuat kita menjadi mudah reaktif, tidak fokus. Masalah yang terjadi di kehidupan kita hari ini adalah departemen perangkat lunak, masalah mental illness. Karena dengan adanya media sosial, tema-tema seperti menyerang orang lain, menuduh orang lain, memblow up berita tertentu yang membuat masyarakat kita itu chaos, kisruh dan benci, ini yang menurut saya tidak perlu terlalu berlebihan itu. Karena juga akan merusak energi tertentu juga gitu. Bukan berarti dalam konteks ini aku membela si kelompok habib ya, tidak. Kita harus fair. Karena tidak seluruh habib itu menurut saya melakukan tindakan-tindakan yang dipersepsikan atau diparadigmakan oleh masyarakat sampai hari ini. Kalau memang ada terbukti tokohnya, ya harus digali, harus dibuktikan, dan pastinya harus ada konsekuensi secara hukum yang berlaku kan gitu, yang memang harus ditindak tegas.
Tapi intinya tidak melulu harus mengacu bahwa yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan amoral atau disharmonis itu pasti dari golongan Habib. Bisa jadi dari tokoh lain, komunitas lain. Kayak aku, komunitas penghayat, enek sing ngono kuwi. Ya harus adil, tidak tegas kalau memang terbukti nyata. Nah, hari ini kan narasinya seakan-akan kebenciannya dituduhkan kepada kaum atau kelompok habaib. Mesake enek tokoh sing di sana yang tidak melakukan kegiatan terus ketut. Ini karma tadi. Aku yang memahami ini karma. Karena mungkin dari kelompok sebagian dari mereka itu juga pernah menuduh kita memukul rata bahwa penganut ajaran-ajaran lokal atau penghayat itu juga dipukul rata bahwa selalu bersifat negatif. Ini karma. Dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, kejernihan pikiran dan hati kita itu diperlukan. Kesadaran itu diperlukan. Itu Pak Dodi. Oke. Nah, memang miris ya, ketika santer gitu kan, masalah informasi dunia digital itu memang sangat bertubi-tubi itu. Kita mudah mengakses informasi pada zaman sekarang tentang apapun itu. Ketika salah satu berita mungkin ya terkait mungkin masalah Habib itu, berita yang di Bogor tadi itu belum terverifikasi, itu kan nanti akhirnya ujung-ujungnya itu bisa apa ya? berpengaruh kepada reputasi nama baik para Habib, dan tentunya mungkin di komunitas mereka loh, karena kita tahu sendiri ini berita ini kan perlu juga harus seimbang. Betul. Kita biar tahu. Betul. Nah, katanya orang Jawa kalau biar gendang orang-orang ditabuh saya satu sisi kan begitu, harus dua sisi begitu. Betul. Nah, pendapatnya Mas Tunjung itu terkait nanti ini pengaruh kepada reputasinya para Habib itu gimana nanti dengan berita yang belum terverifikasi tadi? Ya jelas berpengaruh toh Mas Dodi. Jadi ketika tidak hanya Habib atau siapapun, misal kayak Dino iki yang kena dampaknya itu RK Pak Ridwan Kamil, aku tidak mengikuti itu secara intens gitu loh. Cuma aku tidak mau ingin menambah bebannya aja. Jadi masyarakat kita itu nek melihat sesuatu sing jelek itu langsung nomor satu. Mau ngelek-ngelek uang, apiknya orang itu bisa terlewatkan dalam situasi berapa momen, jasa jenengan, kebaikan sama itu bisa terlupakan. Tapi orang merasakan loh secara tidak sadar bisa jadi karena manfaat jasa sampean. Tapi bisa jadi banyak kebaikan atau jasa itu dilupakan. Tapi sekali enek-elek, orang itu langsung melihat skup jeleknya. Ini berarti orang yang bisa melihat kejelekan, tandanya di dalam hati kecilnya juga masih ada kejelekan. Dan aku belajar itu, sinau itu. Karena ketika kita melihat sesuatu itu yang jelek, berarti ketika kita bisa melihat yang jelek, pasti kacamata yang kita gunakan untuk melihat kejelekan itu pasti adalah kejelekan dari diri kita juga. Karena itu krisis mental. Nek masalah yang jelek, masyarakat langsung aktif dan reaktif tanpa mengambil jeda, memperhatikan ulang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi memang kita tuh seneng menjelek-jelekan orang lain untuk membuat kita lebih eksis. Dan itu ya PR kita bersama gitu loh. Tapi bayangkan ketika pandangan kita selalu menggunakan cara pandang seperti itu, bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa maju. Kita tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka secara bersama-sama, tidak bisa. Kalau begitu kan media sosial kan punya peran yang sangat istilahnya vital di situ. Vital, ya? Pasti. Terkait tadi dengan berita-berita seperti itu yang belum terverifikasi, sebagai mungkin nanti penonton yang atau pemirsa yang melihat tayangan-tayangan seperti itu, bagaimana bisa menyikapi secara bijak? Karena tentunya sebagai masyarakat itu kan tidak tahu berita yang sebenarnya, hanya melihat di layar saja gitu. Makanya kan saya mendirikan satu komunitas namanya Suruh Nusantara, terus di bawah itu ada namanya Wadah Jiwa Nusantara. Saya mengajak setiap orang itu untuk berlatih menenangkan batin atau menjernihkan pikiran minimal. Kalau tidak bisa jernih, minimal melatih untuk tidak reaktif dengan berlatih metode-metode tertentu. Karena apa? Karena serangan masif dari media sosial, dari informasi yang hari ini mudah diakses. Kita tuh gampang mendapatkan informasi untuk hari ini. Tapi ketika informasi itu membanjiri kita dan kita tidak tahu cara untuk menyaring, memilah dan memilih mana yang tepat,
itu membuat sistem dalam tubuh kita tuh ikut bekerja secara otomatis. Ketika sistem bekerja secara otomatisasi, kita tidak punya manajemen kontrol terhadap perkembangan mental kita. Akhirnya kita menjadi masyarakat yang terlalu mudah senewen, mudah percaya apa yang kita dapat dari media sosial tanpa memberi jeda, tanpa memberikan satu kebijakan, tanpa menggali ulang, memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Makanya ojo ke susu gitu kata orang Jawa. Tapi enak kesikut. Orang kesikut timbang. Artinya ojo ke susu itu jangan terlalu berburuk sangka atau terlalu berlebihan dulu. Latihan meditasi, latihan wening itu untuk melatih kita secara fisik dan psikis, terutama secara psikis agar kita tidak mudah terpengaruh oleh banjir informasi yang kita dapatkan dari setiap hari jempol kita yang bergerak. Kita akan menjadi zombie-zombie generasi mendatang. Kita akan menjalani hidup dengan satu kehilangan kegairahan. Kita bisa mempraktekkan mengalami realisasi ke alam, kehidupan yang lebih luas, tapi diringkes dalam satu wadah namanya gadget atau media sosial atau HP Anda. Bayangno, urip sing kudune iso menikmati kehidupan yang seharusnya lebih memberi peluang nyata untuk bisa dialami, itu diringkes karo media sosial. Jenengan iso tidur di tempat yang paling nyaman seharusnya untuk hari ini, dengan kasur yang sudah empuk, tidak ada lagi tikar pandan, tidur dengan fasilitas spring bed. Tapi bisa jadi tempat tidur Anda hari ini menjadi tempat paling mencekam dan mengerikan, karena Anda bisa mengimpor peperangan melalui media sosial ke kamar tidur Anda. Bayangkan nek tontonan 24 jam itu tidak berkualitas, berita-berita propaganda kebencian, kasus peperangan, pembunuhan, Anda berada di tempat tidur yang paling nyaman sekalipun tidak bisa, karena seluruh tubuh Anda digenangi informasi yang tidak sehat. Nah, masyarakat kita itu dicekoki berita-berita kayak gitu, pembunuhan, mutilasi, membenci habaib, ya perang, dan terus ketakutan digemakan, anxiety menyerang kita. Nah, meditasi adalah solusi. Laku-laku spiritual kuno ini adalah solusi menurut saya. Bukan solusi yang paling mutlak itu benar, tapi saya menawarkan satu solusi, bahwa departemen perangkat lunak kita ini mulai diserang di saat kehidupan fisik kita dipermudah. Saat kita itu dipermudah dengan teknologi, memudahkan seluruh aktivitas fisik kita mendapatkan tantangan baru. Apa? Dorman. Akhirnya fisik kita menjadi stres, depresi akut. Di tempat yang nyaman sekaligus dengan fasilitas nyaman dan komplit, privilege-nya sekaligus, kita menderitakan diri kita melalui depresi, tekanan, dan pola-pola yang aneh. Karena ada informasi yang melalui platform media sosial itu masuk ke kita tanpa kita dibekali cara menyaring dan memahami sistem dan siklus kita sendiri dari dalam. Itu sih menurut saya. Oke. Harus menyaring ya. Lho saiki san iso turu ngene iki jane menak, tapi gara-gara sampean ndelok scroll perang ini. Berapa detak jantung Anda itu dipompa? Oke. Pupil mata mengecil, senewen sendiri. Akhirnya aneh-aneh. Ora ana apa-apa wae turu ketanginan aku. Kok ditemoni ngene. Lah sing mbok delok iki lho enggak positif. Berita-berita yang kamu dapat itu enggak positif. Makanya nek YouTube itu nek aku paling mendengarkan kasus-kasus atau podcast-podcast yang memang berkualitas. Kalau enggak aku ndelok sing jelajah alam, wong masak ning desa, aku memilih tayangan positif. Betul. Itu salah satu solusi bijak lah. Oke. Ada yang menarik tadi. Ketika para habaib dan komunitasnya itu dibenci, itu saya sering lihat dari mereka yang membenci itu kebanyakan para penghayat, orang-orang Jawa, orang Kejawen, entah paguyuban apa, tapi yang mungkin punya haluan agak keras, mungkin penghayat yang keras gitu loh. Sebagai seorang penghayat kan tentunya itu berbudi pekerti luhur, tentunya begitu. Nah, apakah pantas seorang penghayat menghujat atau membenci kepada Habib atau dan komunitasnya begitu? Menurut saya, ketika saya menggali lebih mendalam, tidak peduli siapapun ya, entah itu tokoh Habib, kiai, sesepuh dari sebuah kelompok atau komunitas penghayat, intelektual atau apapun ya, selama
prakteknya itu baik, positif, relevan, efisien, dan berkualitas, saya menghargai. Karena ini turut andil dalam perkembangan kemanusiaan. Sebaliknya, siapapun tokohnya, kalau representasinya hanya ngapusi, gembosi, ngendoni, kebencian terus digumamkan dan lain sebagainya, tak singkir ke ini, saya juga nggak akan mengikuti ini. Meskipun berdalih ini ajaran leluhur begitu. Oke loh, wong saiki ngomong ajaran leluhur tapi ngajar kebencian, ya banyak. Gitu. Tapi mohon maaf sekali, saya tidak melekat kepada konteks identitasnya siapa dan apa. Tapi bagaimana mereka memberikan produk berkualitas untuk perkembangan kemanusiaan kita dalam arti budi pakarti, wawasan, perkembangan kesadaran, dan adab, saya pasti akan takzim dan respect menghargai beliau-beliau seperti itu. Karena temanku sing Habib yono, sing tokoh penghayat yono, sing tokoh ono, tapi nek iku iso ngademi dan memang memberikan secercah pemahaman, pencerahan, dan saya mendapatkan vibrasinya yang positif, kenapa tidak? Saya juga harus patut takzim kepada mereka, kan? Betul. Tapi karena ini sudah terjadi polemik, ya, karena dari satu komunitas ketika ada 1, 2, 3 oknum yang melakukan tindakan A, B, C, D yang dianggap negatif, langsung seluruh komunitas itu diikut sertakan bahwa mereka semuanya sudah pasti buruk semua, gitu loh. Satu populasi itu karena sampelnya 1, 2, 3 jelek pasti dianggap buruk semua. Nah, sampai ke sini saya mengajak setiap pribadi itu mendalami dirinya sendiri untuk bisa melihat siapa yang mereka nilai, terus bagaimana cara mereka menilai seseorang gitu. Itu penting ya, karena itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Itu nek aku, Pak Dodi. Iya. Terus terkait itu tadi, bagaimana ke komunitas mereka dan mungkin tokoh agama lain atau mungkin kepercayaan lain itu bisa menjaga integritas dan kepercayaan di tengah-tengah tuduhan, isu-isu negatif yang beredar itu. Satu, ngangsu kawruh, artinya tambah wawasan. Satu itu. Okay. Ngangsu kawruh itu kan sebenarnya kalau bahasa kita sekarang itu kan sekolah, ya sinau lah. Belajar. Nah, sekolah itu tidak selalu formal, juga ada informal. Makanya kita mengadakan serasehan, gitu, mengadakan pawiatan, atau jenengan dengan ngaji rasa mengadakan kelas-kelas, workshop dan lain sebagainya. Apapun untuk bisa menambah wawasan, pengayaan pengetahuan, ini juga bisa menjadi solusi. Betul. Sekolah ngangsu kawruh itu memang tidak mungkin atau tidak pasti menjamin kesuksesan Anda secara materi. Tapi setidaknya menstrukturi pola berpikir Anda agar lebih baik daripada acak adut. Pola berpikir kita itu lebih tersistematisasi. Akhirnya otomatis integritas kita naik. Baru nanti ada skill dan soft skill yang di training. Makanya saya juga gemar pencak silat, melu yoga, melu apapun. Saya pengen mengasah skill saya secara motoris. Karena hidup ini memberi kesempatan kita untuk melakukan apapun. Oga kok soal duit, wae. Oga kok soal yang memperdebatkan surga neraka, wae. Oga kok memperdebatkan. Tapi hidup itu harus dieksplorasi lebih kaya lagi. Jadi aku yo gelem jak latihan, jak apa-apa tetep. Jak udut bengi wayahe ngerokok ngopi yo gelem, olahraga yo oke, silat yo oke, jak munggah gunung oke. Karena artinya selama hidup itu masih dikandung badan, jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa. Hidup itu menurut saya ketika dihayati itu luar biasa, membuat kita bisa diberi kesempatan untuk mengalami apapun saja seharusnya di kehidupan ini, gitu loh. Tapi kan kita melimitasi itu. Jadi pengetahuan atau ngangsu kawruh harus wajib. Struktur pola berpikir agar terbentuk, agar pola-pola yang lama di dalam diri kita itu tidak berulang. Karena ada pola-pola yang diwariskan mungkin oleh satu generasi kita yang memang tidak relevan dan tidak sehat. Makanya kita harus belajar ke sana kemari, sinau itu untuk membuang pola-pola lama agar tidak berulang. Agar membuat diri kita tidak terkena penyakit turunan. Karena penyakit turunan diturunkan dari pola-pola tertentu yang berulang. Itu pola mental, pola batin, pola pikir itu berulang, yang akhirnya memicu penyakit kronis yang diwariskan. Makanya kalau kita merubah paradigma berpikir kita, sinau rono rene, karpe dhewe itu kan merubah nasib. Jenengan sekolah itu kan untuk mengentaskan kemiskinan, merubah nasib, menuju hal yang lebih layak dalam kehidupan, kan begitu. Tapi jangan sesekali terus ngomong nyapu sekolah.
Wong akeh kok wong dosen sekolah ngene iki uripe ya ora sugih. Ya memang tidak mencari sugih. Urusan materi itu skill lain, itu bisnis kamu sinau bisnis. Tapi nek sekolah minimal kamu mendapatkan wawasan untuk membentuk struktur berpikir agar adab, intelektualitas, integritas kita di masyarakat terbentuk. Akhirnya kita bisa memicu ide-ide kreatif kan gitu. Walaupun memang ada konteks orang yang dari awal wis pinter tapi malah sombong. Itu wong loro, itu orang sakit. Makanya yang ketiga harus ada kelas laku pemberdayaan kepada olah batin. Dari menurut saya olah wawasan itu penting, olah pikir, terus olah kanuragan dan olah batin. Maka di Suruh Nusantara ini saya mendirikan Ngang Sukawruh Serasean itu untuk wawasan. Terus suruh kanuragan, olahraga, yo yoga, pencak silat, nari, munggah gunung. Yo, walaupun aku bisa belajar dulu ngilmu wong tandur, membuat organik dan sebagainya, aku ya belajar, sinau lah. Terakhir itu tetap olah batin. Itu olah rasa tadi. Termasuk meditasi dan sebagainya. Ya 3 ini solusinya. Nek pengen kita tuh merubah paradigma kolektif, kini merubah kualitas kemanusiaan. Nek 3-3-nya ini bisa dipegang oleh agamawan, santri, tokoh spiritual dan sebagainya gitu loh. Ketika nanti harapan saya ketika para santri ini diskusi atau diskusi di warung kopi, di masjid, nenggone tempat-tempat ibadah itu sing didiskusikan itu menurut saya tuh ide dan kreativitas untuk membangun masa depannya lebih cerah daripada membicarakan konteks orang lain dan peristiwa-peristiwa yang seakan-akan judgement dan ad hominem. Nah, cara kita hari ini tuh nyerang orang tuh ad hominem. Jadi bukan mengkritisi tindakan dan perilaku, tapi akhirnya ada tendensi untuk menghilangkan person atau seseorang, kepribadian orang. Jadi misalnya aku gak seneng karo sampean ini kan seharusnya aku gak seneng karo tindak tanduk jenengan. Misalkan kalau memang ada tindakan yang memang tidak baik dan amoral atau disharmonis. Tapi seringkali pisan dihancur ke sak wonge pisan. Ini mental pembunuhan, ini mental tegel dan kebencian. Ini juga berbahaya ketika nanti kita wariskan ke generasi selanjutnya. Berbahaya untuk kita sendiri. Ternyata ketika dicek awake dhewe iki psikopat ngono loh. Oke. Menarik itu tadi ketika mungkin kita menghindari, memang kita tahu kan sering di media sosial kita lihat ada sepertinya dalam tanda kutip itu suatu perseteruan dalam tanda kutip ya ini ya antara yang kaum religi agama dengan yang para penganut para penghayat kepercayaan itu. Nah, sepertinya mereka itu dua sisi yang sangat-sangat bertolak belakang. Nah, dalam hal ini menurut Mas Tunjung, kira-kira apa perlu memang selama ini pemerintah itu juga harus ikut turun serta untuk paling tidak itu membenahi dari pemerintahan itu sendiri biar tidak terkesan itu pemerintah hanya cuek-cuek saja, cuci tangan dan sebagainya. Ya, pasti dong. Namanya pemerintah itu perlu. Pemerintah itu perlu menyediakan fasilitas satu. Berarti fasilitas itu berkaitan tidak hanya bersifat bangunan atau tempat, tapi juga dari regulasi hukum. Jadi perlindungan keamanan itu juga perlu. Terus ketiganya, pemerintah juga harus memudahkan akses tertentu yang berkaitan dengan pelayanan. Agar apa yang mau kita jalankan entah untuk pelestarian, untuk menumbuh kembangkan value budaya, nilai, pengetahuan, ajaran ya atau apapun yang bisa memperkaya soft skill dan cara berpikir kita, ya memang harus pemerintah gitu loh. Jadi pemerintah itu perannya adalah melayani dan memberikan fasilitas, menciptakan atau membikinkan wadah, tempat dan regulasi hukum untuk mengamankan atau memberikan keamanan penjaminan terhadap sustainability dan ekosistem dari kita sebagai pelaku penghayat agama apapun aja lah. Itu sebenarnya peran pemerintah kan maksudnya itu. Karena kita itu kan kalau secara tidak langsung rakyat itu yang sebagai pewaris dari apa yang ada di Nusantara termasuk tanah plus budayanya. Berarti kan sumber daya alamnya. Baru kita itu setuju membayar pemerintah kan gitu. Agar pemerintah itu turut mengelola apa yang kita miliki, meng-hire. Jadi cara aku ki duwe aset atau meng-hire jenengan untuk bisa mengelola asetku ini, kan ngono sebenarnya. Tapi hari ini sebaliknya konteksnya. Yang seharusnya orang yang meng-hire apa yang kita miliki itu justru malah merampok dan menjarah habis-habisan, kan begitu. Nah, harapan saya ini berubah paradigmanya. Harapan saya ini berubah cara-cara yang dijalaninya. Bukan berarti ini konteksnya saya menyerang kepada pemerintah. Kedua belah pihak ini harus saling sadar diri dan saling mengawal.
satu sama lain. Rakyat dengan aktivisnya berhak selalu memperkaya dirinya secara mandiri, memperkaya cakrawala kesadarannya secara mandiri. Kalau memang pemerintah belum belum memberikan fasilitasnya ke kita, ya kita sendiri ayo golek-golek kan gitu. Baru kita menjadi aktivis untuk menegur pemerintah yang belum melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, pemerintah juga harus introspeksi diri terhadap teguran dan fenomena yang terjadi di rakyat kita atau masyarakat kita untuk saat ini gitu loh. Oke, kita lanjut ini. Setelah kita nyeruput kopi, ini mungkin agak segar sedikit. Skrip pertanyaannya ben muncul. Kita beralih ke masalah penghayat. Mungkin khususnya yang kejawen yang saya ketahui ya. Ada fenomena Islam kejawen. Khususnya memang banyak kan terjadi di lingkungan kita itu. Tapi dengan prakteknya itu sepertinya mereka itu punya pakem yang tersendiri gitu. Contohnya Islam kejawen itu mereka tidak sholat. Salah satu contoh. Atau tidak puasa ketika Ramadan. Mereka itu mengklaim dia itu sudah sembahyang sendiri, punya cara sholat tersendiri bagi versi mereka. Kalau Ramadan mereka punya versi sendiri dalam berpuasa. Nah, fenomena seperti ini kan memang sering ini terjadi, banyak terjadi di lingkungan kita, di Jawa khususnya. Sebagai seorang penghayat ini, Mas Tunjung ini, bagaimana menyikapi fenomena seperti ini? Ya, saya menyikapinya ya memang satu, itu memang ada dan kenyataannya memang begitu. Terus tadi bilang apa Islam kejawen. Menurut saya kalau kejawen itu sudah bagian dari ekstraksi baru. Karena itu hasil dari akulturasi dan sinkretisme ajaran, ya kan? Iya. Jadi itu sudah masuk ajaran Jawa, Hindu, Buddha, Islam, yang terakhir ya, dan Nasrani kan gitu. Baru jadinya adalah kejawen. Itu menurut saya gitu loh. Artinya kita juga harus menghargai ada kemampuan bangsa kita untuk selalu menghadapi dinamika baru dan perkembangan situasi. Karena adanya pengaruh pertukaran. Karena bangsa kita itu kan terlalu besar. Dan kita itu juga harus benar-benar merangkum. Artinya ketika terlalu besar dan harus merangkum seluruh pengaruh dari luar, artinya kita itu openness. Bangsa yang sangat terbuka dengan apapun saja. Bukan bangsa yang kafir atau tertutup. Kafir itu kan tertutup artinya. Iya. Bukan arti primitif misalkan. Artinya kita mengembangkan itu gitu. Tapi masalahnya ya, karena ada sebagian besar masyarakat yang meyakini bahwa Islam itu memang harus dijalankan dengan akidah yang sesuai dengan Quran dan hadis, ini menjadi polemik, ini menjadi dinamika gitu loh. Karena akhirnya keyakinan yang saklek yang diproduksi oleh manusia itu sendiri berbenturan dengan jenis keyakinan lain yang juga produksi dari manusia itu sendiri. Iki nek ngurusi iki, ora ono rampunge, Pak. Nggak ada selesainya. Nah bagi saya untuk hari ini, yo, wong Jawa ngadarke ngudoroso. Kita itu harus ngudoroso. Karena dengan ngudoroso, kita itu memperluas ruang di dalam tubuh kita, diri kita. Akhirnya yang salut dari masyarakat kita itu adalah sebenarnya sampai hari ini, kepribadian orang Jawa itu sebenarnya nggak mau ngurusin keyakinan orang lain. Aslinya seperti itu. Aslinya kan seperti itu. Saya masih melihat kalau di sini sudah banyak orang-orang Jawa yang memang sudah menganut agama Islam dan sebagainya. Tapi rata-rata karena di sini ya NU dan sebagainya, ya mereka itu sangat tidak strike orang-orang yang bermadhab lain gitu loh. Nyatanya ya tetap ngajeni. Seperti di sini sing iki nganggo salat syariat dengan menegakkan akidah sumangga, sing sik compang-camping mengataskan dirinya NU walaupun nggak tahu sembahyang secara syariat, ya monggo. Artinya tidak ada pergesekan di masyarakat perdesaan itu sebenarnya. Makanya sampai hari ini saya meneliti, menggali, mengobservasi bagaimana caranya tetap bisa berlaku ngudoroso atau ngelegawani dan ngajeni satu sama lain. Ini memang tidak gampang. Saya sendiri mengampu komunitas ini tidak gampang. Karena aku sendiri menggali, aku duwe kanca Habib sing zadab. Karena enek tuh di Islam itu yang menjalankan laku zadab atau kewalian, ada konteks wali secara mastur gitu ya.
Kan memang enek gitu. Jadi mereka sudah mulai melepaskan diri dari status persepsi nilai. Dinilai model P terserah. Karena ada loh, semakin aku mbok nilai elek, itu pahalaku semakin tambah kan gitu. Ada. Kan gitu ya. Ada orang yang menjalani seperti itu ya. Semakin aku mbok nilai jelek, aku tuh semakin seneng. Karena dosaku berkurang kan gitu. Akhirnya kan pada waktu itu saya juga menggali. Oh, masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, itu sudah sekian zaman adab per adab itu berhadapan dengan segala dinamika perubahan zaman. Tentunya setiap zaman ini membawa dinamikanya. Setiap dinamika itu pasti membawa dampak tertentu. Contoh pertukaran, ya karena misalkan wilayah pusat dagang, pusat pengetahuan kan dulu pada waktu Sailendra itu. Betul. Sampai nanti pusat perdagangan kulak rempah itu kan nyatanya ada di sini. Artinya masyarakat kita itu bisa menerima dan membaur. Dan menurutku lebih profesional. Akhirnya dengan itulah semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dituliskan sekian abad oleh empu kita kan gitu. Yang akhirnya sampai ini menjadi jargon. Artinya saya melihat sakras-kerasnya masyarakat kita atau wong Jawa gitu. Wong Jawa ya untuk konteks ini. Sebenarnya gak patek nih kok. War jalannya akidah agama atau tidak itu sebenarnya terserah itu. Itu urusannya dede ning ngarsa dalem kepada Gusti semesta alam atau Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Dalam konteks itu. Tapi karena mereka hari ini sudah benar-benar kalah dengan seluruh paradigma informasi yang masuk, tekanan semakin kuat dan lain sebagainya. Ya harapan kita itu tidak ada kelompok-kelompok yang merangsek masuk yang akhirnya nanti outputnya menimbulkan perseteruan dan kebencian. Berarti toleransi di sini harus. Toleransi, itu menurut saya. Kalau ngomong toleransi itu Mas Tunjung ya, ini kan harus ada batasan yang mungkin lebih bijak ya. Ketika contohnya seperti kemarin terjadi viral bulan puasa, ada yang merasa suatu kelompok itu tidak dihargai karena orang makan di warung, buka warung-warung siang itu pada buka dan melayani orang-orang yang lagi makan sampai akhirnya dihancurkan, dirusak. Mereka berdalih dia tidak menghargai orang yang puasa. Nah, batasan toleransi di sini kan masih kabur gitu. Kalau menurut Mas Tunjung, kira-kira yang bijak itu kayak apa batasan toleransi itu? Toleransi itu terjadi kalau kita meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita. Kalau kita itu SDM kita sempit, kompetensi kita sempit, cara pandang kita sempit, toleransi tidak akan terjadi. Toleransi di tangan orang yang fanatis, entah itu kelompok apapun, aliran agama apapun, keyakinan apapun, kalau dijalani dengan ketidakluasan wawasan, toleransi tidak akan berhasil. Karena orang tidak akan memiliki referensi untuk melihat kenapa orang bisa begitu. Jadi tidak bisa melihat perbedaan. Karena referensi ini sakmono tok, homogen, sempit. Padahal dunia itu warna-warninya luas, sangat kaya, terdiri dari berbagai macam perbedaan yang sebenarnya satu kesatuan. Artinya wawasan pengetahuan itu juga harus dibutuhkan untuk praktis toleransi, gitu ya. Terus sejauh batasan mana? Sebenarnya kalau orang kita di Nusantara, selama itu tidak melanggar kepada wilayah kerugian atau merugikan secara fisik, kita masih mentoleransi. Makanya Mbah Dewi itu zaman biyen mungkin ya dielek-elek, di judgement dari dia oke. Dia tidak menganggap itu bullying, tidak menganggap itu judgement, gak apa-apa. Sepenting fisikku aja mbok bacok, aja mbok jarah, aja mbok rusak warungku. Nek kowe mau nyacati aku tok, ngelek-ngelek aku dan sebagainya biasa. Tak dedekke sego jangan kan gitu. Tapi kan hari ini dunia yang pakai juga. Oh ternyata masalah itu berkaitan dengan masalah adab. Akhirnya enak kasus hukum pencemaran nama baik. Dunia global itu yang mengajarkan kita menjadi rentan. Rentan terhadap apa? Masalah batin. Padahal mbah kita harus ngomong, nek selagi tidak melanggar soal fisik, serapopo lah. Itu PR awake dhewe karena kita yang ngrumangsani mereka semua itu karena tidak tahu dan tidak paham, belum mahir untuk mengelola wilayah non fisik atau batin. Nggak apa-apa, yang penting tidak merugikan secara fisik. Kalau merugikan secara fisik jelas itu adalah mara bahaya, gitu kan? Pada waktu itu batasannya kan itu, menurut saya gitu. Tapi hari ini ternyata sudah dikembangkan lagi gitu.
Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang mudah menyakiti dan takut tersakiti. Jadi takut tersakiti dan takut disakiti ini menjadi masalah baru. Akhirnya disebut kaum baperan tadi. Nah, sampai hari ini saya sendiri tuh belajar selama DE, misalkan ya, aku mendirikan apapun, kegiatan apapun, selama dia tidak membahayakan saya dan komunitas secara fisik dan merugikan secara fisik, gak masalah. Kayak dicacati tok, dielek-elek, disesat atau apa, enggak masalah. Berarti PR kita memang kita harus lebih belajar banyak tentang kenapa mereka masih bisa mempersepsi kita seperti itu. Tapi nek menyangkut wilayah fisik, jelas ini melanggar hak-hak naturalnya manusia. Makanya nek kita melakukan tindakan pembunuhan, apalagi berencana, itu kan berat. Karena kita menghilangkan hak hidup orang lain. Makanya kalau sampai merugikan ke wilayah fisik, menurut saya itu sudah tidak bisa ditoleransi. Apalagi ngerusak, ngoco, nyidrani orang secara fisik, itu silahkan, itu tidak dihukum gitu. Tapi kalau selama itu wilayahnya non fisik, menurut saya pribadi pernah masalah. Menurut saya, karena mereka juga mungkin belum tahu dan kita proses untuk belajar juga dari apa yang mereka persepsikan atau prasangka ke kita. Tapi kalau hari ini dijadikan regulasi dan lain sebagainya untuk pencemaran nama baik, kasus bullying atau apa, silakan kalau memang itu efisien. Tapi kalau akarnya tadi tidak dirubah, yaitu pengembangan wawasan atau pengetahuannya tidak ditambah, menjalani keyakinan, agama, baju, identitas apapun, akan selalu berhadapan dengan kesempitan pola pikir. Kesempitan pola pikir itu adalah fanatisme. Fanatisme itu yang melunturkan nasionalisme kita, karena kita akan menjadi jagoan kampung dan terpecah semenjak di dalam. Bangsa ini jagoan kampung karena terpecah semenjak di dalam. Gegere wanine karo dulur tunggal bangsa. Itu karena fanatik dan sempit cara berpikir. Oke. Fanatik dan cara berpikir itu kan mungkin tanggung jawab kita semua ya, tentunya. Pasti. Para pemuka agama di sini itu lebih tinggi harus bahwa beban untuk tanggung jawab bisa mencerdaskan, mendidik para umatnya agar lebih dewasa, lebih berkesadaran. Nah, karena batas toleransi itu memang sampai saat ini regulasinya juga itu masih terkesan belum jelas. Kalau kita tarik peristiwa ada seorang wanita yang merasa terganggu ketika ada suara adzan itu, dia komplain, mengeluh ada suara adzan yang sangat keras. Akhirnya dia dituduh, si wanita tersebut, dengan kasus pasal penodaan agama, yang akhirnya ujung-ujungnya dia divonis 18 bulan, 1,5 tahun. Nah, berarti hukum di sini, ini ngomong kita ke pemerintahan, ini kita tarik ke pemerintahan. Nah, batasan toleransi di sini ini sebenarnya masih belum jelas. Yes. Sangat-sangat belum jelas, mengingat pemerintah yang seharusnya lembaga atau institusi yang sangat besar ini kan harus bisa mengayomi semua, apalagi kaum minoritas. Tidak mentang-mentang yang mayoritas itu berkuasa di sini, terus banyak pejabatnya, terus yang minoritas ketika komplain atau mengeluh dia langsung kena pasal penodaan agama. Nah, bagaimana Mas Tunjung menyikapi posisi pemerintah tentang batasan toleransi ini? Seperti contoh kasus yang barusan sampai terjadi vonis 18 bulan. Solusinya tetap kembali kepada edukasi. Sing tadi merasa dengan pengeras suara keras, soal itu penemunya ya bener. Penemunya, pemahamannya dia dengan mengeraskan suara azan itu gak, karena dia meyakini itu benar dalam keyakinannya mereka. Walaupun secara adab sosial itu mungkin tidak selalu diterima oleh lingkungan sosial. Tidak hanya konteks non-muslim, wong muslim sendiri enek loh sing mendengar suara azan dengan nada yang keras itu komplain. Jadi orang ngono-ngono kuwi perlu amat, karena Gusti Allah ki yo ngerti. Nek zaman biyen, zaman wali, langgar masjid
tempat-tempat seperti itu selama masih kedengaran nyaringnya jangan lagi bikin terlalu dekat karena tidak efisien. Terlalu banyak tempat ibadah nyata nih kosong lan suwung karena konteks feel, rasa, nges, yoni, taksu, kewibawan, kualitas hilang. Karena ini saya nelisik secara konteks energi, bukan berarti saya mengkritisi bahwa seseorang yang sedang menjalankan keyakinannya atau agamanya terutama dalam konteks Islam dari ini tidak boleh. Justru silakan. Tapi intinya saat jenengan memperdengarkan suara azan, pastikan Anda dengan kesadaran. Delok lingkungannya piye. Ketika Anda berazan itu dengan batin sing piye. Nek adzan itu hanya sebagai pokoknya formalitas. Untungnya aku bengok, stres, nesu karo tonggo, digijet nih, terus nunjuk ke dia paling eksis secara agama dan kelompoknya secara nggak langsung paling oke. Menurutku nggak kualitas. Itu yo dosa terselubung gitu loh. Secara ndak lain dia melaksanakan kewajiban dari agama yang dianut. Tapi secara konteks lain ada hal yang diabaikan untuk menunjang kualitas keyakinan agama yang dijalankan. Akhirnya apa? Nek kudune agama itu memang positif dan bisa menenangkan dan menyamankan atau menggairahkan, mencerahkan banyak umat. Ya konfliknya seharusnya semakin berkurang. Tapi konfliknya karo tonggo kok semakin banyak. Ada apa ini? Kok banyak semakin orang yang tidak suka karena apa ini? Ojo ngomong terus, wah pada akhir zaman akan banyak orang yang akan benci dengan agama Islam. Berarti kita sebagai penganut agama Islam harus mencari solusi kenapa agama Islam bisa dibenci. Betul. Kita sebagai pelakunya, dulur-dulur sing Islam, ayo belajar. Islam ini agama rahmatan lil alamin, tapi kok oke wong sing benci. Berarti ada resonansi yang kita pantulkan itu sudah tidak oke. Ojo malah deleke nesu. Nek tonggo sing seperti itu nyacati dalam sebagian terhadap keyakinan kita beragama. Yuk gali. Why? Mengapa? Tonggo iki nesu awake dhewe menjalankan ibadah itu. Jadi ada something. Karena selama ini agama yang kita jalankan itu tidak memberi resonansi positif. Hanya sekedar identitas sosial ben patut bahwa kita itu adalah masyarakat yang beradab religius, tapi nyatanya jerone itu kosong blowong. Gudangnya konflik gitu. Berarti harus siap dikritisi ya? Siap, aku malah seneng. Aku malah seneng. Suruh Nusantara dikritik seneng. Mau nih penganut Islam dikritik, ya harus seneng. Berarti ada something. Iya, ada kepedulian. Kepedulian. Dalam konteks lain, itu bisa jadi loh. Bisa jadi ya, dalam konteks lain itu caranya Allah untuk memperingatkan kita yang sedang menjalankan atau memiliki, mengeklaim kita mendapatkan agama yang positif dan rahmatan lil alamin. Nah hari ini ketika banyak orang konteks non-Islam membenci Islam atau siapapun, bahkan orang Islam terus padu karo wong Islam dewi, Gusti Allah itu sedang menguji kita sejauh mana kita hari ini mempraktikkan ajaran Rasulullah itu, kan gitu. Apakah kita ini beresonansi menjalankan Islam dengan resonansi yang negatif? Ini hukum energi. Akhirnya secara hakikat hilang. Nek wong Jawa ngomong yonine hilang, ngese hilang. Akhirnya hanya menjadi alat status sosial. Akan menjadi alat untuk perebutan politik, transaksi politik secara kuantitas karena masanya paling banyak. Waduh, sayang sekali nek seperti itu. Nah sekarang harusnya di saat kita berdakwah mengislamkan banyak orang dan penganut Islam semakin banyak, kenapa justru konflik semakin tinggi? Why? Yuk golek yuk. Islam lahir itu membebaskan kita dari konflik, barbarisme, jahiliyah. Seharusnya kan memberi solusi. Kok sampai hari ini gak ada solusi untuk kesana? Ada apa ini? Ayo para alim ulama siapapun apa kita sendiri sing penganut agama Islam, ayo ngangsu meneh ke dalam. Kita dalami lagi Quran hadis kita, gitu loh ya. Jadi saya lebih senang Islam itu dijalankan dengan penghayatan dan ngilmu yang berkaitan dengan pemahaman soal Islam itu sendiri. Ojo mau dianut sebagai keyakinan tok, sebagai formalisasi tok, ojo lah, eman gitu. Eman banget. Eman, betul. Yo. Oke, mungkin di penghujung sesi ini
Mas Tunjung bisa nanti kasih closing statement terkait masalah habaib yang tadi, terkait dengan toleransi, mengingat kita hidup di Indonesia itu kan berbagai macam suku, ras, ada yang Cina, Arab dan sebagainya kan. Mungkin juga memberikan nasihat kepada kita semua, kepada pemirsa, penonton, bagaimana bisa mewujudkan negara kita yang berkesadaran, agar nanti mudah-mudahan Indonesia ini akan bisa lebih maju lagi dan berjaya di masa depan. Silakan Mas. Ya, luar biasa. Saudara-saudara dimanapun kalian atau panjenengan semua berada, hari ini kita bersama-sama duduk dalam mencari solusi atas masalah krusial yang dihadapi oleh kemanusiaan. Saya tidak ngomong konteks kebangsaan dan kenusantaraan saja, tapi artinya hari ini mari kita gali, selama kita menjadi manusia turun-temurun, apa yang telah hilang dari kita kumpulkan, kita kembalikan. Kita tidak lagi terpisah dan terpolarisasi oleh fragmen-fragmen keyakinan yang sempit atau paradigma yang sempit. Silahkan terus asah yang diajarkan leluhur kita, makanya Anda harus mengasah diri Anda. Sinau, belajar, tambah wawasan. Kalau tidak bisa sekolah di tempat yang mahal, sekolah di mana Anda bisa mendapatkan pengetahuan. Datangi orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki pengetahuan, asah. Baru belajarlah untuk asih. Asih didapatkan saat kita meningkatkan perhatian kita terhadap diri kita. Meditasi, tirakat, kontemplasi itu adalah cara untuk meningkatkan perhatian diri kita terhadap diri kita. Akhirnya agar kita bisa melihat dunia di sekeliling kita itu sungguh kaya dan beragam-ragam. Artinya kita tidak lagi tersibukkan oleh hal-hal yang bersifat rendahan, konflik, nesuan, baperan, menyengsarakan diri dengan mempersempit paradigma berpikir kita. Jadi setelah diasah, kita harus bisa asih. Setelah asih, kita pasti bisa ngasuh banyak kehidupan, bisa membaur dengan banyak kehidupan yang memang prosesnya sangat-sangat terjal dan panjang. Harapan saya, pertama asah, kembangkan asih, baru kita bisa mengasuh sesama. Inilah yang kita harapkan agar persatuan Indonesia, persatuan Nusantara ini terjadi. Kita menyatu karena kita memiliki ruang yang luas, karena kita tidak menyatu oleh keyakinan yang sempit. Sesuatu yang sempit itu susah untuk ditinggali, karena kita dalam pikiran kita sudah tinggal di dalam pemahaman yang sempit. Kalau kita tinggal di dalam pemahaman yang sempit, kita pasti akan mempersepsi dunia di luar diri kita dengan cara-cara yang sempit. Ketika kita menjadi sempit, tidak ada ruang yang longgar, persatuan bangsa Indonesia sebesar ini, seberagam ini tidak akan terrealisasi. Itu dari saya. Apapun keyakinannya, ajarannya, sukunya, rasnya, kembangkan kesadaran, kembangkan ruang di dalam tubuh kita agar kita bisa njowo nyegoro dan menampung semuanya dengan kemampuan kita yang bisa fleksibel, dinamis dalam mengasuh, membaur dengan berbagai ragam perbedaan tadi. Rahayu Sagung Tumati. Rahayu, rahayu, rahayu.